Oke, tahapan lombanya. Jadi kita akan laksanakan lomba untuk ini ya. Dengan pembekalan kita bagi dua ya. Tanggal 16-17 untuk level leader dan tanggal 30-31 untuk level agent dan kawan-kawan. Jadi kita laksanakan dua kali dan teman-teman akan mengupload materi presentasi. Ini materi presentasi ya. Tanggal 25 sampai 31 Juli dan penilaian juri akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 24. Sedangkan online test secara ini online test tapi tatap muka ya. Nah, ini tatap muka ya. Jadi tanggal 25 semua kegiatan akan direncanakan dilaksanakan di Hotel Bidakara dan untuk pelaksanaan ujian online ini maka setiap peserta harus menggunakan device-nya sendiri. Ya, online test tidak diperkenankan membawa kertas, buku, dan lain-lainnya. Hanya membawa device saja ke dalam ruangan. Jadi mohon diperhatikan bahwa online test tidak diperbolehkan membawa kertas, ya. Boleh membawa alat tulis karena mungkin disediakan kertas di dalam ruangan oleh panitia, tapi tidak boleh membawa apa namanya kertas atau buku ya hanya membawa device yang digunakan untuk lomba. Untuk presentasi ya peserta harus menggunakan materi yang sudah disampaikan atau diupload ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak apa namanya ada perubahan harus menggunakan device sendiri ya. Oke, tidak ada perubahan ke panitia pada saat hari lomba. Pembatasan pemenang, ini mungkin diperhatikan bagi teman-teman yang sudah lihat datanya. Ya, jadi kalau kami menemukan ada penyimpangan dari ini, secara otomatis peserta akan kami apa namanya tidak lombakan. Jika Anda menang tahun 2022 dan 2023, maka harus istirahat. Ya, jadi tidak boleh berlomba tahun ini. Jika pernah menang, maka boleh ikut, tapi kategorinya Best of the Best atau BTB. Ya, pernah menang di ya pernah menang kapanpun menangnya, maka harus berlomba di BTB. Apapun pemenangnya, mau bronze, silver, gold atau platinum, harus bertanding dengan BTB dimanapun perusahaannya. Jadi kita mengenalnya individunya. Anda mau pindah perusahaan dan pernah menang pasti BTB. Ya, jadi tidak ada penghapusan ya kalau pindah perusahaan. Begitu juga ini yang pernah menang di sini ya tahun 2022 terus pindah perusahaan menang lagi tetap tidak boleh bertanding ya. Jadi kita melihat individunya bukan dari perusahaan yang ditempati saat ini. Jika pernah menang BTB Platinum, ya tidak boleh mengikuti kategori yang sama, ya. Tapi kalau belum menang Platinum di BTB-nya, maka boleh bertanding di kategori yang sama. Kalau sudah pernah menang 3 kali di eh, kalau sudah pernah menang 3 kali, maka boleh mengikuti, tapi hanya boleh mengikuti level leader atau level support. Jadi tidak boleh mengikuti level agent atau staff. Jadi kalau sudah pernah menang 3 kali, maka eh, tidak boleh. Tapi kalau baru 2 kali, ya bisa bertanding di kategori yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini, selama dia bukan pemenang platinum, ya. Untuk pembobotan, maka pembobotan kita sudah tetapkan, ya, tidak ada diskusi untuk hal ini. Jadi pengetahuan itu uji pengetahuan atau tes online 20% bobotnya, sedangkan presentasi itu adalah 80%. Untuk presentasi itu terdiri dari pembobotannya, penampilan dan teknik presentasi 25%, materi presentasi 55%, dan fishball
20%. Jadi total ya itu adalah untuk uji presentasi itu adalah 80% dari tiga komponen tersebut. Ya. Untuk ujian online akan menggunakan aplikasi dari ICCA, alamatnya di quiz.icca.co.id, nanti akan disediakan. Ya, jadi teman-teman akan didaftarkan sesuai dengan alamat email yang Anda sudah daftarkan. Dan kuisnya adalah semua soal ya, jumlahnya 50 soal. Jadi ada 50 soal yang akan kita berikan dan eh, rata-rata soal itu waktunya secara teori 1 menit, soal analisis itu 2 menit, soal perhitungan itu rata-rata 4 menit ya. Jadi akan oke, eh, akan diatur sesuai dengan jumlah tersebut. Rata-rata untuk level agent itu sekitar 60 menit, level leader ya, tim leader, QA ya, QA trainer ya, ini TL QA trainer ya, itu 90 menit ya. Desk control, IT supervisor dan manager itu 120 menit ya. Jadi waktunya kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kita akan sesuaikan dengan hal eh, ini. Kemudian pengawasan akan dilakukan secara tatap muka ya. Jadi semua peserta harus membawa device-nya sendiri berupa notebook, tablet atau handphone ya, menggunakan internet yang tersedia atau membawa sendiri internetnya, dan tidak boleh ada buku, tidak boleh ada kertas selama lomba berlangsung. Materi presentasi yang akan dibawakan untuk leader itu terdiri dari profil, tugas tanggung jawab, kompetensi, latar belakang, latar belakang program kerja ya. Ini data pendukung ya, kemudian kreativitas, hasil, pengembangan diri, kinerja, dan motivasi. Oh, ya, sebentar. Ini kelihatannya ininya kurang panjang, jadi kelihatan terpotong ya. Harusnya begini ya. Maaf, ini agak agak sedikit terpotong ya, supaya tidak terjadi terpotong ya. Saya geser dulu dikit ya. Maaf. Nah, jadi supaya tidak ada pemotongan gitu ya. Eh, Jadi materi yang akan dibawakan yaitu adalah terdiri dari profil, tugas, kompetensi, latar belakang, data pendukung, kreativitas, hasil, pengembangan diri, kinerja, dan motivasi. Ya. Sedangkan untuk agent itu berdasarkan profil, tugas, kompetensi, latar belakang, pengalaman pelayanan, kreativitas, manfaat, pengembangan diri, kinerja, dan motivasi. Ya. Jadi ini materinya yang dibawakan nanti di dalam di dalam pembekalan online yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 serta 30 31 online ya. Jadi akan dilaksanakan, kita akan jelaskan bagian-bagian ini. Materi presentasi akan dibawakan sesama, tidak beda eh, antara BTB dengan reguler, itu diperlakukan sama. Waktunya 15 menit untuk level agent staff, termasuk back office, CS, premium, English, dan lain-lain. Itu semuanya 15 menit. Sedangkan untuk tim leader, QA, DC, IT itu 20 menit. Supervisor 25 menit, dan trainer dan manager selama 30 menit. Ya, jadi ini adalah levelnya ya, sesuai dengan kategorinya. Jadi ada waktunya masing-masing. Tidak boleh lebih, dan waktu ini termasuk menjawab fishball ya. Ya, jumlah pertanyaan fishball ya selama itu adalah satu pertanyaan saja. Jadi satu pertanyaan
dan Anda harus melakukannya selama waktu yang sudah disediakan 15 menit, 20, 25, dan 30 menit. Pembagian kategori itu untuk kategori individu akan ditetapkan minimum minimum 8 peserta per subkategori ya kecuali ada beberapa yang kita izinkan ya karena memang jumlahnya sedikit ya. Terus kita golongkan small di bawah 100, medium itu 100 sampai 300 dan large itu adalah di atas 300. Berdasarkan data yang kita peroleh, yang kita tandingkan untuk best of the best adalah desk control, IT tidak ada, best of the bestnya, manager, quality, supervisor, TLCS, TL digital, TL inbound, TL outbound, dan trainer. Itu yang akan ada best of the bestnya. Selebihnya hanya IT support yang tidak ada best of the bestnya. Untuk level staff, sama ada 8 peserta minimumnya. Ada sebetulnya kategori newcomers, tapi sayangnya untuk kategori ini hanya dua perusahaan yang newcomers yang mengirimkan individu dan jumlah pesertanya hanya dua, sehingga newcomers itu tidak dilombakan, tapi digabungkan dengan kategori yang reguler. Ya, untuk badan publik dan lembaga publik ini ada beberapa yang koreksi-koreksi yang masuk di kami ya khususnya untuk penetapan lembaga publik yang mana dan badan publik yang mana. Badan lembaga publik itu kami ambilnya adalah eh, kementerian ya, kementerian ya atau eh, lembaga negara ya yang bertanding. Sedangkan badan publik itu adalah perusahaan atau badan usaha milik negara yang atau milik daerah yang melaksanakan kegiatan publik ya melaksanakan kegiatan publik ya ya jadi ini perbedaannya antara lembaga publik dan badan publik. Nah, memang ada beberapa BUMN yang masuk itu dalam kategorinya sebetulnya bukan badan publik karena tidak menyelenggarakan lagi kegiatan publik ya. Ya, jadi mohon koreksinya kalau Anda menemukan perusahaan yang sebetulnya tidak termasuk lagi dalam badan publik, maka harus dikeluarkan dalam kategori badan publik. Nah, untuk ini ada 12 kategori ya, yang itu ada digital chat, email, media sosial, disabilitas, English, inbound, premium, back office, CS, dan CS video, telemarketing, dan telesales. Untuk BTB-nya, untuk digital itu digabungkan menjadi agent digital. Kemudian untuk disabilitas tidak ada, ini tidak ada. Agent English dilombakan BTB-nya, inbound, premium, back office, CS, video tidak ada. Kemudian telemarketing juga digabungkan menjadi agent outbound. Mas, ketika di kita kan sudah Oke, ini adalah pembagiannya. Nah, pembagian yang sudah kita lakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, ya, mungkin nanti akan menjadi eh, eh, apa eh, pertanyaan. Jadi kami mencoba untuk mensimulasikan berbagai kondisi yang terjadi, melihat dari digital chat ini tiga kategori, ya, lembaga publik dan swasta. Kita lihat komposisinya ternyata agak sulit gitu ya. Jadi kami membaginya berdasarkan small di sini, medium di sini, dan large di sini. Jadi lahirnya 14, 10, dan 10. Sedangkan digital email tetap 12 ya. Kemudian lembaga publik ini 10. Kalau tidak salah ini email publik menjadi 8. Ini saya update terakhir ada menjadi 8.
Jadi kita lihat yang angkanya 8, ya kita akan ini kan. Komposisi berikutnya adalah ini digital media sosial juga tampaknya cukup sulit untuk membaginya. Ini pilihannya ada 15, 8, dan 10 atau pilihannya 9, 8, dan 16. Ya, kemungkinan yang paling mendekati adalah ya kita kita bisa membaginya berdasarkan komposisi salah satu komposisi tersebut. Untuk disabilitas, 6 orang jumlahnya tetap akan kita lombakan. Kemudian agent English ini sebetulnya komposisinya agak timpang ya. Ini kalau digabungkan ke sini jadi 12 dan 4. Tapi karena untuk memudahkan jadi kita bagi menjadi seperti ini menjadi 8 dan 8. Kemudian untuk agent inbound dan termasuk newcomer karena hanya 2 jadi digabungkan menjadi 10 ya. Dan ini menjadi 14 ya. Jadi ada 10 dan 14. Kemudian untuk lembaga publik tetap ada 12 dan inbound publik ini menjadi 8 dan 8 ya. Kemudian agen premium itu tetap 14 sesuai dengan komposisinya ini tidak bisa dibagi. Agen premium publik ini juga sebetulnya tantangan karena hanya 7 pesertanya ya. Kalau dibagi begini tidak bisa juga karena 7 jumlahnya tidak pas ya, maka kita tetap membaginya 14 dan 7. Komposisi back office juga sama, kita 14 ya, 10 dan 10 dengan komposisi seperti ini ya. Ada opsi yang tadi memungkinkan adalah ini adalah kita baginya seperti ini, tapi jumlahnya tetap sama 14, 11 dan 9. Ya, jadi komposisinya eh, cukup untuk membaginya seperti itu. Kemudian untuk kategori lainnya itu hampir semuanya sama kecuali agen digital itu yang bisa kemungkinan dibagi yaitu 9 dan 7. Sedangkan untuk agen inbound sebetulnya jumlahnya cukup banyak 16. Tapi ini karena posisinya 6, 4, dan 6 ini komposisi yang tidak pas gitu ya. Tidak mencukupi. Jadi kita tetap menggunakan komposisi 16. Selebihnya semua sama untuk BTB ya. Kita gunakan penuh. Sedangkan untuk kategori lainnya customer service ini ada 10, ini menggunakan 11 dan 8 publik. Untuk video menggunakan 11. Desk control hanya 7 orang tetap dilombakan. Ini 11, 12. Komposisi quality assurance ini cukup merata 8, 7, 8 yang kita akan lombakan 3 kategori ini. Supervisor 12, 10, tim leader CS 10, 8, kemudian digital 9, 10, tim leader inbound itu komposisinya 9, 11, 9, outbound itu 7, 8, kemudian telemarketing ini 7, 10, telesalesnya adalah 13 dan trainernya adalah 14. Itu komposisi pembagian dari kategori yang bisa kita lakukan ya. Eh, Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya paparkan dulu mengenai jadwalnya ya. Berdasarkan data yang kita tadi sudah kumpulkan ya. eh, Oke, sebagai catatan untuk urutan presentasi akan kita undi nanti pada saat pembekalan. Jadi kita akan undi nanti pada saat pembekalan. eh, jadi urutan presentasi ya, nanti kita akan undi pada saat pembekalan. Mengingat apa namanya eh, tadi data yang kita sampaikan ada
ada perubahan-perubahan yang harus kita fixkan ya, kesesuaikan dengan data-data yang sebenarnya kita sudah mencoba untuk memastikan bahwa datanya sudah akurat ya, tapi ternyata masih ada saja yang salah kategori-kategori sehingga terjadi di perubahan dan kita upayakan hal itu bisa segera selesai dan kita rencananya akan undi pada saat nanti eh, pembekalan. Ya, jadi pastikan nanti pada saat pembekalan teman-teman mengikuti pengundiannya dan kita akan melakukannya berdasarkan untuk individu agent, kemudian untuk individu leader. Ya. Nah, untuk sementara kita menggunakan jadwal ini berdasarkan komposisi yang sudah masuk ya. Ya, jadi tanggal 19 Agustus yang akan bertanding itu kita kelompokkan ke dalam 7 ruangan. Itu ada back office small, BTB back office. Itu ini jumlahnya sudah kita cantumkan di sini. Ya, kecuali kalau ada yang salah kategori itu apa namanya? eh, ini bukan pindah kategori, tapi ini salah kategori ya. Kita akan pastikan hal tersebut ya. Kemudian ini back office, kemudian customer service public large, BTB customer service video, agent English medium, ini small medium ya, ini small medium. Kemudian BTB English akan kita tandingkan. Kemudian customer service public small, back office large, desk control. Ya, ini BTB Desk Control, kemudian Desk Controlnya sendiri, Customer Service, dan IT Support. Jadi ini adalah kategori akan bertanding hari pertama. Ya, jadi hari pertama akan bertanding. Ya, jadi kita akan perkirakan ini eh, menggunakan 7 ruangan. Ya, dan semuanya akan selesai kira-kira jam 5 sore. Ya, cukup banyak pesertanya untuk hari ini. Ya, kemudian peserta di hari pertama akan ujian di hari kedua. Jadi mereka akan mengikuti ujian di hari kedua. Nanti saya jelaskan. Kemudian hari kedua itu peserta yang akan presentasi mulai dari agent premium, BTB agent inbound, agent inbound large, disabilitas premium, agent inbound publik, BTB agent premium, agent inbound lembaga publik, agent inbound small, BTB quality assurance, dan quality assurance small, medium, dan large. Ya, ini akan bertanding. Dan semua peserta yang hari pertama akan mengikuti ujian. Nanti jadwalnya ada di belakang. Ya. Kemudian hari ketiga ada agent digital, semua kategori digital di hari ketiga. Ya, ini kategori digital dan juga outbound di hari ketiga itu akan tanding di hari ketiga. Semua kategorinya ya dan ini pembagiannya eh, apa namanya? Ada izin email publik, sosial media large, lembaga publik, small, medium, large chattingnya, email, kemudian media sosial, BTB digital, small dan large, kemudian ada telesales dan ada telemarketing ya large dan medium. Ini kalau tidak salah jumlahnya berubah ya, angkanya tidak salah jadi 7 ya, kalau tidak salah ya. Nanti saya lagi mau pastikan ini data terakhir di ini ya. Ini presentasi ini dibuat eh, apa namanya? Kami harus cocokkan dulu ya untuk data tersebut ya. Kemudian di hari kedua ini, peserta di hari ketiga, nanti peserta hari kedua akan mengikuti ujian. Di hari keempat ini semuanya tim leader, ya, jadi tim leader semua, ya, jadi akan mengikuti lomba adalah semua tim leader di hari keempat. Ya, mulai dari tim leader inbound, large dan small, customer service, outbound, ya, kemudian tim leader medium, BTB, ya, kemudian digital, tim leader CS large, digital large, dan BTB inbound dan outbound. Ya, walaupun ini outbound jumlahnya 6.
Tadi ada pertanyaan, apakah kalau 6 pesertanya kita akan tetapkan itu berapa 6 peserta tetap akan pemenangnya adalah 4 orang, ya. Jadi semua kategori kita lombakan dengan 4 pemenang. Kemudian untuk hari terakhir itu akan ada trainer, manager, supervisor, ya. Jadi ada 3 kategori. Ini trainer, ya, trainer, manager, dan supervisor. Sekaligus yang hari kelima ini akan bertanding keesokan harinya untuk ujian online. Jadi karena ini hari Jumat, tanggal 5 ini, hari kelima ini, maka memang jumlah pesertanya lebih sedikit, ya. Dan tetapi tetap ininya adalah 7 ruangan. Untuk jadwal ujian kita udah cantumkan di sini ada jamnya. Untuk kategori back office dan CS itu di hari ini, tanggal 20 jamnya sudah kita cantumkan. Kemudian untuk English ini juga sudah ada jamnya. Untuk ini DC dan IT itu lebih awal karena ujiannya 2 jam, maka itu ujiannya lebih awal. Untuk hari berikutnya, tanggal 21 itu ada 102, itu ini akan ujian di jam 4 sampai jam 5. Kemudian quality-nya akan mulai jam 2 ujiannya. Hari ketiga itu ada digital, itu akan mulai di jam 2. Kemudian outbound juga akan mulai di jam 2. Jadi ini lebih cepat ujiannya di tanggal 22. Kemudian di tanggal 23 ada tim leader akan ujian di jam 2 juga. Dan terakhir hari Sabtu akan ujian supervisor dan manajer serta trainer. Ini hari Sabtu ujiannya dan kita akan ujian di jam 8 pagi, ya. Jadi jam 8 pagi ujiannya khusus untuk supervisor dan manajer dan trainer. Itu jadwal ujian dan jadwal presentasi yang kita sudah atur sedemikian rupa, ya, supaya ini semua terpola dengan baik, ya. Eh, Perkiraan materi ujian online ya yang sudah kita ini dan kita akan tetapkan seperti ini ujian online-nya. Ini jadi bukan perkiraan lagi karena ini sudah technical meeting. Jadi kita akan menggunakan untuk seluruh agent. Ya, agent itu terdiri dari eh, nanti ada agent inbound, agent digital, agent outbound, dan untuk CS, untuk customer service itu ujiannya sama dengan agent inbound. Ya, ujiannya sama dengan agent inbound. Jadi yang ada adalah 3 jenis soal, yaitu agent inbound, agent outbound, dan agent digital. Ada 3 jenis soalnya. Kemudian untuk team leader, trainer, dan QA itu soalnya sama dengan komposisi seperti ini. Supervisor manager juga ada komposisinya, IT support, DC. Jadi ada eh, pada dasarnya ada tipe soalnya itu 3 di agent, team leader, supervisor, IT, dan DC. Berarti ada 7 jenis soal yang akan kita gunakan di dalam lomba kali ini. Nah, materinya akan dijelaskan satu persatu pada saat pembekalan. Berikut contohnya. Untuk latihan aplikasi sudah kita buka, jadi sudah saya sediakan buka secara open access, ya, untuk semua peserta. Jadi silakan dicoba aplikasinya, sudah kita berikan aksesnya. Itu nanti seputar pengenalan kontak center, pelayanan, tugas tanggung jawab, kompetensi, keterampilan komunikasi, teknologi, skrip, ya.
kemudian service level, kinerja, KPI, kualitas, beban kerja, penjadwalan, forecasting, dan analisis. Nah, semua soal kita akan urut dari atas ke bawah itu dengan komposisi kisi-kisi seperti ini. Jadi biasanya urutan soalnya itu adalah diawali dengan pengenalan dan diakhiri dengan analisa data. Nah, semua soal tahun ini akan menggunakan soal pilihan ganda. Jadi tidak ada lagi soal sebab akibat. Semua soalnya adalah pilihan ganda. Dan untuk agent, soalnya itu adalah menggunakan timer. Artinya soal satu soal itu dikasih waktu misalnya 1 menit. Nah, akan berganti ke soal berikutnya setelah 1 menit selesai. Sedangkan untuk level leader dan kawan-kawan itu soalnya adalah kita berikan sejumlah waktu saja. Misalnya untuk tim leader itu waktunya 90 menit. Maka Anda bisa mengatur sendiri berapa menit untuk mengerjakan setiap soal. Dipastikan 90 menit itu selesai semua soalnya. Sedangkan untuk supervisor itu akan mendapatkan waktu sekitar 120 menit atau 2 jam. Begitu juga untuk DC akan mendapatkan waktu sekitar 120 menit atau 2 jam. Dan IT support akan mendapatkan waktu 90 menit juga waktunya. Jadi waktunya kira-kira kalau agent ini kira-kira antara 60 sampai 65 menit kalau tidak salah sih ya. Ya, waktunya. Ya, kalau tim leader itu 90, 120, 60 dan 120 untuk desk control. Nah, itu eh, jadwal yang kita bisa gunakan, materi ujiannya ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Kita akan mulai sesi tanya jawab untuk kategori lomba individual ya. Eh, kita mulai pertanyaan pertama ya Pak Andi dari Mbak Citra Sintia dari BNI. Selamat siang Pak Andi, sesuai dengan pemaparan sebelumnya untuk pertanyaan visual bukan lagi seputar presentasi tapi lebih ke kontak center. Apakah ada kisi-kisi atau pembatasan materi yang bisa difokuskan untuk pematangan latihan jawabannya Pak Andi? Terima kasih. Oke, nanti pada saat pembekalan kita akan sampaikan kisi-kisi soal untuk fishball. Jadi pembekalan akan kita sampaikan hal tersebut. Ya, jadi tapi secara umum adalah tidak lagi menanyakan materi presentasi, tapi akan menanyakan pertanyaan secara umum. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan seputar manfaat, ya, mau peranan, ya, menyangkut keterampilan, ya, menyangkut metode pelayanan, ya. Jadi kira-kira seputar itu. Jadi masih berputar terkait dengan parameter presentasi yang dipaparkan ya Pak Andi ya. Ya, Baik Pak Andi, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Kristiana. Izin tanya Pak Andi, untuk peserta di bawah 8, apakah tetap akan mendapatkan 4 pemenang atau seperti apa Pak Andi? ya. Tadi sudah saya sampaikan dalam presentasinya. Iya, Semuanya 4 pemenang. semua akan ada 4 pemenang ya Pak di setiap kategorinya. Ya, Kemudian eh, pertanyaan berikutnya terkait online tes Pandi. Apakah diperbolehkan open book Pandi? tidak ada bawa buku, tidak ada bawa kertas, Berarti hanya membawa perangkat notebook saja ya Pandi ya. notebook saja. Baik. Kemudian ini ada usulan Pandi dari HDJPB. Cuma mungkin butuh klarifikasi lebih detail ya Pandi karena beliau menyampaikan untuk digital media sosial lembaga publik, smallnya kan 5, medium 1, large 2 dengan total 8. Alangkah lebih baik jika tidak digabung, tapi tetap bertanding di lembaga publik. Mungkin butuh klarifikasi ya Pak Andi terkait hal ini. Apakah bertandingnya dengan instansi yang lain atau seperti apa ya Pak Andi ya? Kategori apa? Eh, Di, Agent digital media sosial lembaga publik Pak Andi. eh,
sudah dibagi sih di itunya ya, sebentar ya. Hmm. Kalau agent digital lembaga publik, kan itu ada 8. Itu sudah dipertandingkan agent media sosial lembaga publik sesuai dengan Jadi agendanya. akan bertanding di agent digital media sosial lembaga publik ya Pak Andi ya, Iya, ini dengan ada total peserta ya. betul. Izin Pak Andi. Ya, Berarti yang media sosial jadinya pakai susunan yang 16 8 10 atau 15 8 10 Pak Andi? agent media sosial itu sebentar, saya share ya, karena ini di kita sudah bagikan sih sebetulnya di Google Google Slide ya, sebetulnya ya. Jadi itu agent media sosial itu bertandingnya seperti ini, 87 8 10 ya. Permasalahan yang kami hadapi sekarang adalah adanya adanya perusahaan-perusahaan yang apakah benar dia publik atau tidak gitu ya. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang ternyata bukan publik gitu ya. Jadi tapi masuk publik ini. Nah, kalau seperti itu eh, ini komposisinya seperti ini. Jadi kita coba maksimalkan supaya jumlah pesertanya cukup 8 gitu ya, semaksimal mungkin. Kalau hanya terpaksa itu ini kita coba ya, kita coba jadi semua komposisi. Nah ini ya seperti trainer lunch dan ini 8 dan 6 ini sebetulnya ini tidak memungkinkan ini. Ini harusnya tetap 14 orang gitu ya. Jadi semaksimal mungkin kita coba. Ya, ini komposisi yang sudah kita atur. Selama tidak ada perubahan, itu jumlah ini saya kira cukup memadai untuk kita lombakan gitu ya. Oke, jadi silakan diakses datanya, itu akan lebih baik ya. Tapi dipastikan ya, ini kita mempunyai waktu sebelum pengundian di tanggal 16. Ya, pengundian saya harapkan yang benar-benar yang utamanya ya badan publik ya, yang benar-benar badan publik silakan confirm gitu ya, apakah Anda benar-benar badan publik atau bukan gitu ya, karena badan publik itu artinya Anda menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik dan biasanya di didanai oleh subsidi ya, ya biasanya. Tapi kalau misalnya tidak, ya tandingnya eh, dengan sesama perusahaan yang lain, jadi badan usaha. Itu belakangannya. Pak Andi mohon konfirmasi sekali lagi Pak Andi. Kalau kami kan HDJPB itu berada di yang media sosial layanan publik dengan kami small ada 5, kemudian yang medium 1, large itu 2. Apakah kami bertanding di 8 itu ya Pak Andi? Atau kami akan digabung dengan small yang badan publik dan yang swasta? Untuk DJPB akan tetap bertanding di agent digital media sosial lembaga publik ya Pak Andi ya, sesuai dengan data yang di. Betul. Lembaga publik. Berarti jadi 8 itu ya Pak Andi digabung dengan yang medium dan large yang layanan publik ya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Andi ya. Eh, Untuk waktu presentasi ya Pandi, ini ada pertanyaan dari BRI. Yang pertama adalah waktu presentasi tahun lalu untuk level BTB itu adalah 20 menit. Untuk tahun ini apakah waktu presentasinya sama seperti tahun lalu atau mengikuti jenis kategori Pandi? Yang kedua, untuk show materi presentasinya menggunakan LCD atau proyektor. Jika proyektor, apakah disorot dari depan atau dari atas karena akan berpengaruh ke moving saat presentasi Pandi? Eh,
Untuk semua presentasi akan menggunakan TV layar 85 inch. Jadi teman-teman boleh menggunakan materi presentasi eh, 9 men- banding 16 ya Pak. ya 16:9. Ya, tapi sebetulnya sih nggak 16:19 9 ya, karena mungkin ininya Tapi untuk optimalnya bisa menggunakan 16:9 ya Pak ya. iya. Baik, untuk waktu presentasinya mungkin ini untuk kategori agent kah atau untuk kategori apa? Mohon diklarifikasi terlebih dahulu ya sebelum kita menjawab untuk waktu presentasinya. Tapi tahun ini kita ada perubahan ya Pak Andi. Jadi untuk reguler dan BTB itu semua waktunya ditetapkannya sama ya Pak Andi ya. Ya, Baik. Nanti mungkin akan dijawab oleh tim panitia apabila sudah mengklarifikasi kategori yang diikuti ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Andi. Dari Bank Mandiri atas nama Mbak Dini mau konfirmasi kembali Pak Andi untuk lomba individu jika ada perubahan PPT di hari H lomba apakah diperbolehkan menggunakan device sendiri? Kemudian kapankah timer waktunya mulai dijalankan? Apakah waktu presentnya dihitung dari saat peserta memulai presentasinya atau start waktunya mulai dari peserta masuk ruangan Pak Andi? oke, peserta boleh mengganti, tetapi harus membawa device sendiri ya. Ya, jadi eh, itu harus menggunakan device sendiri. Kemudian waktunya akan dimulai pada saat peserta memulai presentasi, bukan pada saat masuk ruangan. Jadi akan ada waktu buat peserta untuk menyiapkan diri. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian mungkin ada minta konfirmasi kembali dari pihak AHM Pak Andi. Izin bertanya untuk kategori BTB Digital Media, Agent Digital Media Pak Andi. Pembagian pesertanya apakah dibagi menjadi 7 dan 9 atau digabung Pak Andi? Sebentar, digital media, Media basic sosial sepertinya Pak Andi. media sosial ya. BTB Agent Hah? BTB, BTB Agent Digital Pak Andi. BTB Agent Digital. Sesuai dengan ini, BTB Agent Digital itu saat ini pembagiannya menjadi 10 dan 7. Ya, BTB Digital Large dan Small. 7 dan 10 ya. Ya, ini dibagi dua, 7 dan 10. Berarti pembagiannya menjadi dua kategori ya Pak Andi ya. Ya, sebetulnya sih kami mempunyai patokan untuk jumlah ininya komposisinya 16 orang. Jadi kan 8 kalau lebih dari 16 baru ada dua kategori. Jadi kita punya acuan untuk minimum 16 baru kita bisa bagi menjadi dua gitu ya. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan baru kita tetap laksanakan dengan satu kategori gitu ya. Jadi memang ada beberapa itu kondisi di mana jumlahnya 16 tapi tidak pas gitu ya. Maka kita tidak bagi sama sekali gitu ya. Oke. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan, Pak, dari em, Aldilad. Izin bertanya, Pak, untuk jadwal kategori tim leader customer service medium, masuknya bergabung di kategori tim leader CS small atau tim leader customer service large, Pak Andi? Yang medium, small Yang atau large? medium. Bentar. Ah, Iya, Pak. Yang medium apakah bergabung dengan Team small? leader customer service Iya, small. Kalau di sini pembagiannya adalah tim leader customer service itu akan dibagi medium itu gabung ke small. baik Pak. Ya, jadi small oke, smallnya itu small medium jadi 10 dan large-nya 8. Baik Pak Andi. Berarti tim leader CS medium akan bergabung dengan TL CS small ya Pak Andi ya. Ya, betul. Baik.
Terima kasih Pak Andi. Untuk berikutnya dari klip Ditjen Pajak Pak Andi. Ini ada usul pertama Pak Andi, agen digital media sosial eh, tetap sesuai pendaftaran. Ada kategori agen digital media sosial lembaga publik. Secara jumlah tidak berbeda jauh antara 15, 8, 10 dengan 16, 8, dan 10 Pak Andi. Maksudnya di sini di lomba eh, di jadwal yang sudah kita buat itu adalah komposisinya untuk media sosial itu komposisinya sebentar. Yang tadi sudah sempat disebutkan ya Pak Andi ya. Media sosial ini sebetulnya media sosial Ada eh, large, small, lembaga publik, dan publik ya Pak Andi ya. ya 15, 8 dan 10 memang itu komposisinya 15, 8 dan 10. Baik, Ya. Jadi media sosial eh, eh, umum atau reguler, lembaga publik itu 8, kemudian publik itu 10. baik Pak Andi. Berarti komposisinya dibuatnya per industri ya Pak Andi, lembaga publik, publik dan Ya, juga ya. ya dan ini betul. Baik. Untuk kedua, untuk BTB-nya, apakah dimungkinkan dipisah menjadi dua kategori, seperti pada BTB agent inbound dipisah seperti BTB agent digital, Pak Andi? BTB agent inbound ini tidak pas jumlahnya karena jumlah komposisinya smallnya 6, mediumnya 4, large-nya 6. Jadi memang jumlahnya 16, tetapi dijumlahkan ke bawah ini 10 dan 6. Dijumlahkan ke atas jadi 10, 6. Jadi tidak pas, jadi tetap 16. Tapi sepertinya ada perubahan ya Pak, karena BTB agent inbound-nya tadi kan ada beberapa perubahan dari beberapa perusahaan menjadi 15 sepertinya Pak Andi. Coba nanti, ya makanya ini kita akan clearkan untuk hal tersebut jumlahnya, ya. Jumlahnya ini benar 16 atau 15 gitu ya. Baik Pak Oke. Andi. Ya, Mungkin jadi ini izin masih klarifikasi untuk hal tersebut ya. Tapi memang kalau dibagi dengan komposisi tersebut tidak memungkinkan. Ya, karena komposisinya antara komposisi small, medium, dan large tidak. ya Tidak memungkinkan untuk dipisah ya Pak Andi ya. ya tidak mungkin kan nanti dipisah. Tapi kalau lihat dari data terakhir yang masuk di sini tercatatnya sebetulnya memungkinkan karena 88 komposisinya. Ya, kalau itu yang benar, maka kita bagi. Jadi jangan khawatir, kita akan apa namanya update supaya kalau jumlahnya 8 kita bagi gitu ya. Jadi kita berupaya untuk memaksimalkan jumlah pemenang. Jadi sebanyak-banyaknya yang menang itu akan kita happy kok kalau banyak yang menang. Walaupun harus nanggung biaya Biaya, iya, iya. yang besar bagi ini, tapi kita upayakan sebesar-besarnya yang menang gitu ya. Baik Gitu. Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Andi. Mungkin sekaligus ya Pak Andi Data menghimbau yang kita pakai mungkin ini karena datanya masih berubah ya Pak. apa di banyak mengklarifikasi ya. Jadi ini kan udah berkali-kali kita umumkan sebetulnya ya untuk klarifikasi, tapi klarifikasinya baru pada saat technical meeting mau berjalan baru ada klarifikasi. Ya bahkan sebelum selama ini juga kita jelaskan masih ada saja yang salah kategorinya ya. Jadi kami mohon supaya setiap peserta itu memastikan. Nah, kalau tanggal 16 ya karena tanggal 16 kita sudah undi, maka kita tidak ada sama sekali hal-hal eh, eh, yang boleh dirubah dari situ ya. Mungkin tenggat waktunya perlu ditentukan kali ya Pak Andi ya. Sampai kapan perusahaan bisa mengklarifikasi untuk data kepesertaannya Pak Andi? Karena ini sebetulnya harapan kami itu tanggal 16 itu sudah final. Jadi kalau memang bisa mungkin kita sepakati hari ini gitu ya bahwa Ya, hari ini ini kali ya Pak Andi ya, jam 5 ya, sore.
Ya, hari ini sudah harusnya bisa diklarifikasi supaya kita bisa publish gitu ya. Jadi hari ini jam 5 sore ini ya ataupun misalnya paling lambat jam 23 ya 59 malam ini ya besok pagi kita sudah harus bisa pastikan Dapat data datanya dan final ya kita Pak. akan publish di Google Sheet, itulah data yang resmi yang bisa digunakan. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Andi. Mungkin itu teman-teman jadi tolong untuk kepada seluruh PIC dan seluruh peserta yang bergabung di kategori individual bisa mengklarifikasi tenggatnya sampai hari ini pukul 23:59. Setelah itu kami tidak menerima lagi adanya klarifikasi data kepesertaan individual ya rekan-rekan. Terima kasih. Nanti untuk data final akan diumumkan pada saat bisa diakses di dashboard Google Sheet yang disediakan oleh panitia. Mungkin kita lanjut aja ya Pak Andi untuk pertanyaan berikutnya. Untuk durasi kategori IT 90 menit atau 120 menit Pak Andi? Oke, untuk IT itu kalau kami hitung itu waktunya 90 menit. 90 menit ya Pak Andi ya. Iya, karena perhitungannya sebetulnya sedikit ya. Jadi sama dengan tim leader. Ya, jadi waktunya itu cukup dengan 90 menit. Baik, berarti untuk IT 90 menit. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Andi dari OJK. Untuk tayangan presentasi, apakah boleh menyisipkan audio dan video? Kemudian di opening dan closing, apakah boleh menggunakan audio dan video juga Pak Andi? Eh, Penggunaan video dilarang, totally dilarang ya. Jadi penggunaan video totally dilarang. Penggunaan audio bisa ya, ya, tetapi hanya di awal atau di akhir ya. Jadi eh, tidak diizinkan untuk menggunakan video. Oke, baik Pak Andi. Berarti untuk video sudah ditetapkan tidak boleh disisipkan pada saat di materi presentasi ya Pak Andi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Andi dari kontak BRI terkait tes tulis durasi tersebut secara global sesuai durasi atau per soal per menit Pak Andi. Kemudian eh, terkait pertanyaan fishbowl, kemungkinan terbesar pertanyaannya masih seputar materi PPT yang dibawakan atau ada perubahan. Mungkin nomor duanya kita sudah klarifikasi ya Pak di awal, pertanyaan fishbowlnya tidak berdasarkan spesifik dari materi presentasi, tapi terkait pelayanan. Untuk pertamanya, mungkin ada perbedaan ya Pak untuk durasi di soal agent dan soal leader dan support ya Pak Andi ya. Ya, untuk soal agent itu per soal. Ya, per soal menitnya berjalan. Tapi untuk soal leader itu tidak per total, ya, per total seluruh ya. Jadi kalau 90 menit berarti waktunya 1,5 jam untuk seluruh soal, ya. Tapi harus diingat ya bahwa setiap soal yang muncul itu sifatnya sequence, tidak bisa mundur. Jadi hanya maju. Bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, sudah saya sediakan, saya sudah share di grup WA. Jadi teman-teman bergabung di grup WA, ya, itu sudah saya share, ya, aplikasinya dan open access, ya, silakan dicoba. Di situ ada 10 soal dan bisa dicoba bagaimana aplikasi itu berjalan. Silakan digunakan. Baik Pak Andi, Untuk fishbowl itu tadi sudah dijawab bahwa soalnya adalah secara umum adalah pelayanan, ya. Jadi tidak menyangkut materi presentasinya. baik. Terima kasih Pak Andi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya Pak terkait ujian online. Pertanyaannya cukup menarik ya Pak Andi. Saya Alma dari Pegadaian izin meluruskan Pak perihal pertanyaan ujian online yang ditanyakan beberapa peserta sebelumnya. Apakah boleh saat ujian tesnya membuka materi atau not yang ada di dalam laptop Pak Andi? Boleh, ya, itu kan notebook Anda sendiri. Anda bisa membuka catatan yang ada di notebook, tapi tidak boleh membawa buku, tidak boleh membawa kertas. Ya, jadi silakan membuka not yang ada di buku.
Bagi rekan-rekan yang ketahuan menggunakan joki ya selama ujian online, kita akan diskualifikasi. Jadi ada pengawas yang akan melakukan dan bagi teman-teman yang melakukan joki ya kita akan apa namanya kita akan diskualifikasi ya. Dan Eh, tidak diperkenankan melakukan diskusi online ya Pak Andi ya. ya itu termasuk joki itu ya. Yaitu Baik diskusi Pak. online itu kalau ada yang membuka eh, chat selama ini dan kita eh, dapatkan ya ada buktinya ya maka kita diskualifikasi. Baik Pak Andi, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Lisbeth, BCA. Pak Andi, make sure apakah peserta diperbolehkan membawa properti yang berkaitan dengan kreativitasnya yang memang digunakan di dalam pekerjaannya, Pak Andi. Boleh diperbolehkan membawa properti yang berkaitan dengan kreativitas pekerjaannya ya. Tetapi tidak diperkenakan menggunakan ornamen yang melekat pada tubuh. Tidak apa namanya? Peserta hanya boleh menggunakan seragam kantor atau seragam formal. Tidak boleh menggunakan aksesoris yang tertentu Bersifat yang estetik ya, Pak Andi. ya bukan bukan bisnis formal ya. Jadi boleh membawa ornamen yang digunakan untuk kegiatannya. Misalnya Anda ingin menggunakan headset, boleh saja itu diperkenankan. Atau membawa eh, eh, ya benda-benda yang berkaitan dengan pekerjaannya di contact center ya. Baik, Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan dari Iconet, Pak Andi. Apakah boleh pantun di awal dan akhir presentasi setelahnya menggunakan quotes, Pak Andi? Boleh, pantun diperbolehkan tetapi tidak boleh menyanyi, tidak diperkenankan untuk apa namanya aktivitas-aktivitas yang eh, apa yang menyanyi, menari. Ah ya, oke. Baca puisi boleh, Pak Andi. Ada yang menanyakan Pandi soalnya ini kombinasi audio dan gerakan membaca puisi apakah diperbolehkan Pandi? Pantun aja lah, itu kan cuma dua. Kalau baca puisi nanti habis waktunya untuk baca puisi ya. Jadi ini bukan apa, mungkin yang mau baca puisi ikut ini aja. Nanti tampil di gala dinner aja gitu ya. Jadi sebaiknya nggak ada gitu ya. Hanya pantun ya satu bait silakan. Oke, Ya. baik Pandi. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian selamat siang Pak Andi, saya Juala dari BCA. Perihal presentasi fasilitas apa saja yang akan disediakan oleh panitia yang bisa digunakan oleh peserta. Selain tadi sudah dijelaskan akan ada TV untuk penayangan PPT, apakah ada fasilitas lainnya gitu? Kemudian seperti mikrofon dan pointer. Mikrofon yang disediakan apakah mikrofon pegang atau berupa tempel? Untuk pointer apakah boleh membawa pribadi atau sudah disediakan oleh panitia Pak Andi? Baik, untuk device kita sediakan notebook, kita sediakan apa namanya TV, kita sediakan pointer, kita sediakan mikrofon berupa clip on, clip on ini jadi Handsfree ya, Pak. dipasang di baju clip on ya, atau dipasang di sini ya, itu clip on ya. Jadi kita sediakan. Tapi kalau teman-teman mau membawa notebook sendiri, boleh membawa apa namanya clicker sendiri, boleh gitu ya. Ya, silakan. Boleh. Tapi menjadi resiko ditanggung oleh peserta ya Pak Ya, apabila di jadi kalau menggunakan device sendiri itu resiko ditanggung sendiri ya. Ya. baik Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Pak, jika audio termasuk dalam kreativitas bagaimana Pak Andi? Audio. Audio termasuk dalam kreativitas. Aduh, belum kepikiran ini. Eh, tapi ada kerjaan ya di contact center itu ngedit audio ya. Eh, saya kira sih tidak, ya eh, mungkin ya kalau kerjaannya untuk publish media sosial ya. Eh, jadi kita tidak, ya saya kira itu tidak dalam konteks ini, ya. Baik.
Terima kasih Pak Andi atas konfirmasinya. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan terkait lomba individual, Pak Andi. Apabila ada pertanyaan tambahan. Oke, baik Pak Andi. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terkait korporat, boleh dibantu dijawab kali ya Pak, mungkin terkait Oke. file video. Saya Kalau dari BTN untuk korporat, apakah ada larangan menggunakan video Pak Andi? Kalau video boleh untuk korporat, itu bebas kalau korporat, ya tidak ada larangan. Jadi karena gini, kenapa bedanya korporat dengan individu? Individu itu dilarang menggunakan eh, apa namanya video, atraksi dan lain-lainnya karena kita mau fokus pada kemampuan presentasinya. Jadi ingin fokus di sana. Ya, jadi menghindari hal-hal yang berbeda dari satu yang lainnya. Itu yang kita fokuskan. Jadi, tapi kalau korporat itu kan bukan individunya yang dinilai, tapi perusahaannya. Jadi boleh diperbolehkan menggunakan video, diperbolehkan menggunakan apa yang Anda rasa ingin Anda tunjukkan, boleh. Baik, mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan Oke, seputar ini kenapa individual? katanya belum dijawab? Oh, Oh, sudah Pak. sudah ya. Oke. Linknya nanti dibagikan ya. Baik, Bapak dan Ibu PAC, mungkin sekali lagi kami mengingatkan untuk apa namanya selalu mengecek update terkait lomba The Best Contact Center Indonesia melalui grup The Best Contact Center Indonesia. Silakan untuk PIC yang bertanggung jawab pada lomba The Best untuk memastikan bahwa sudah bergabung di grup tersebut karena update-update berikutnya akan diinformasikan melalui grup The Best Contact Center Indonesia. Untuk rekan-rekan peserta yang belum bergabung di grup peserta, nanti ditunggu saja untuk link bergabung di grup WA peserta ya rekan-rekan ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 16:25 ya Pak Andi. Jadi Ya. eh, untuk pertanyaan lainnya nanti kita akan tampung pada grup The Best Contact Center Indonesia atau bisa menghubungi Helpdesk ICCA di 0811 807 5599. Mungkin demikian sesi tanya jawab dari saya dan Pak Andi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya.